Ya jadi ngomongin ragu tuh bukan ragu sama pasangannya gitu, tapi ragu ntar kedepannya gimana ya kok ya. Apakah gue bisa menghidupi dia yang tadinya dia aman-aman aja sama orang tuanya gitu. Iya. Terus hidup sama gue aman nggak? Gue rasa banyak sih yang ngalamin hal ini, terutama Pasti. cowok-cowok lah, terutama Pasti. cowok-cowok banyak banget yang ngalamin hal ini. Jadi basically jangan mengukur masa depan dengan kacamata lu, karena kacamata kita sangat amat sempit, bukan kacamata Tuhan. Gitu. Cuman kita kalau ngomong sama orang dunia beda cerita nih. Orang dunia bisa ngomongnya, ya lu masih berpikir logis lah dan segala macam. Iya, Ya, iya. sorry ya, kalau gue berpikir, kalau gue berjalan bersama Tuhan dan hidup sungguh-sungguh, gue kerja keras, Tuhan tahu kita butuhnya apa. Dia Bapa. Lu masa meragukan Bapa di surga? Apalagi kita, orang hidup untuk menyenangkan Bapa, hidup mati-mati untuk kudus, dan kita bertanggung jawab sama hidup. Nggak mungkin Bapa tutup mata. Nggak mungkin. Jadi dalam hal ini, buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama, atau mungkin memiliki ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama, ingat, kerja keraslah baik-baik, hiduplah sungguh baik-baik, jagalah kekudusan kita, cari Tuhan se-ekstrim-ekstrimnya, dan kamu akan menjadi orang yang akan dijaga Tuhan karena kamu adalah aset kerajaan surga. Yang bukan kamu dong dijaga, tapi istri kamu dijaga, dan one day kalau kamu punya anak, kamu pun akan dijaga. Nggak perlu kaya raya, yang penting asal dan makan pakaian cukup, istri kita bisa makan, kita punya penghasilan yang cukup, itu udah cukup membuat kita berkenan. Karena Bapak bukan hanya memperhatikan kebutuhan kita, tapi juga pendewasaan kita. Pendewasaan Jadi kita. tahu takarannya. Tahu takarannya semua. Kamu kalau uang punya uang lebih, tuh uangku cuma 5 juta misalnya gitu ya. Iya. Terus kalau aku merit gimana? Iya, kamu 10 juta, kamu rusak, nak. 5 juta aja, sampai merit pun kamu 5 juta nggak apa-apa. Kenapa? Karena once kamu naik 7 juta aja, kamu mulai rusak. 5 juta aja. 2 tahun pertama merit, mungkin kamu bisa nyampe 7 juta. Tapi itu cukup. Iya. Biarlah kamu emang aku percayakan segini doang kok. Nggak usah lebih. Betul gak? Itu pertimbangan Tuhan semua loh. Tugas kita apa? Menjalani hidup dengan baik-baik. Oke, mau merit misalkan 2 tahun, 3 tahun lagi, ataupun tahun ini mungkin tahun depan. Oke, bikinlah jadwal. Oke, kita mau merit. Kira-kira cukup nih buat kita hidup. Nggak usah buat meritnya ya. Buat hidup dulu. Karena buat merit kan relatif. Tapi buat hidup kan ya relatif, tapi paling nggak lu udah punya takaran paling nggak mungkin zaman sekarang 7 juta sampai 10 juta buat berdua itu udah masih cukup. Iya. Buat sekarang ya 7 sampai 10 juta berdua ya itu cukup. Ini kan nggak tahu banyak tanggungan yang lain lah dan sebagainya ya. Tapi paling nggak untuk menikah oke, udah bisa, nggak perlu mewah, yang penting bisa. Untuk hidup rasanya masih bisa deh. Kalau masih bisa ya udah, nggak usah mikir entah tapi mesti punya mobil. Udah mulai rusak pikiran lo. Kenapa? Kacamata lo hari ini nggak mungkin ngejar. Iya, betul. Dan lo kalau target lo punya mobil dulu baru merit, bukan buat semua orang ya. Ada orang yang udah punya duit beli mobil ya udah. Tapi ada orang yang belum bisa beli mobil tapi pengen punya mobil dulu baru nikah. Maaf nih. Bisa nikahnya lama banget. Tapi apakah salah? Enggak juga. Tapi menjadi hal yang harus dikonsider atau dipertimbangkan adalah umur istri. Terutama cewek. Kalau cowok sih ya udahlah ya. Nggak pusing lah. Umur cewek berapa? Orang tuanya gimana? Orang tuanya umur berapa? Sakit-sakitan nggak orang tuanya? Ini yang tadi pertanyaan sebelumnya. Iya, pertanyaan sebelumnya. Janjian orang tua udah berpikir, aku belum tentu lama, aku melihat kamu menikah. Wow, pertimbangan itu banyak banget, boy. Sangat banyak. Iya. Bikinlah acara yang pantas. Iya. Bukan berarti pengen murah, tapi pantas, yang nggak mempermalukan juga. Oke, baik-baik aja. And then hidup baik-baik. Sampai ke surga. That's it. Hidup tuh simple, jangan dibikin ribet. Tadi kan bahas soal target tuh. Iya. Targetnya Punya mobil dulu. menikah, punya mobil dan lain apa-apa. Padahal target kita kan cuma satu ya, Pak. Berkenan. Dan itu doang. Target kita cuma satu. Berkenan. Berkenan, bener-bener berkenan. Jadi once lu taruh target lu berkenan, hal lain tuh jadi kecil. Kenapa? Karena yang besar adalah aku mau serupa seperti Kristus, sempurna seperti Bapa. Yang lain kecil-kecil aja. Artinya kecil apa? Dijalanin, tapi yang besar harus gue usahakan. Jangan kebalik. Demi pernikahan mewah, aku mengusahakan yang pernikahan itu atau rumah tangga yang dengan target rumah besar dan segala macam. Tapi akhirnya berkenannya jadi nggak lo usahakan. Karena pasti akan ada yang lebih, ada yang pincang. Ya biar yang pincang itu adalah dunia. Dan yang kuat itu adalah yang Tuhan.